Bagi masyarakat Indonesia, cabai merupakan salah satu bumbu masakan. Hampir semua masakan Nusantara menggunakan cabai sebagai bahan penyedapnya, terutama untuk rasa pedasnya. Kandungan minyak atsiri capsaicin pada cabai menghasilkan rasa pedas dan aroma khas saat ditambahkan ke dalam masakan. Tidak hanya menjadi bumbu masakan saja. Saat ini, cabai juga diolah menjadi sambal masak yang dikemas dalam botol-botol plastik. Usaha rumahan milik keluarga Pak Dwi di Sidoarjo, Jawa Timur ini menjadi salah satu dari sekian banyak tempat pengolahan cabai menjadi sambal masak botolan. Cabai rawit memang sengaja dipilih karena memiliki rasa yang lebih pedas dibandingkan dengan cabai merah biasa. Cabai rawit segar dan bawang merah menjadi bahan utama pembuatan sambal dengan merek dagang Sambal Mercon ini. Karakter bawang merah yang khas akan memberikan aroma dan menambah rasa pada sambal yang akan dibuat. Sebelum diolah, tangkai cabai dan kulit luar bawang dibuang. Kegiatan ini juga untuk menyortir kalau ada cabai serta bawang yang kurang bagus, sehingga dapat dihasilkan sambal yang benar-benar segar. Setelah dibersihkan semua, bahan segar ini langsung diolah. Sebelum dimasak, bawang dan cabai ini aku cuci bersih terlebih dahulu. Selain membersihkan kotoran yang masih tertinggal, pencucian ini berguna untuk membuang getah yang ada pada bawang. Bahan baku yang bersih tentu saja akan menghasilkan sambal mercon yang nikmat dan tahan lama. Dalam sehari, UKM yang telah memulai usahanya sejak 5 tahun yang lalu ini mampu memasak sekitar 100 kg bahan baku. Terdiri dari 50 kg bawang dan 50 kg cabai rawit. Produksi akan semakin meningkat saat mendekati hari besar atau hari libur, seperti Lebaran dan Tahun Baru. Untuk satu kuali berukuran sedang ini akan dimasak masing-masing 30 kg cabai dan 30 kg bawang merah. Semua bahan dimasak dalam kuali yang terpisah, karena waktu untuk mematangkan cabai dan bawang berbeda. Jika cabai membutuhkan waktu 30 menit digoreng hingga layu, maka bawang bisa memakan waktu 1 jam agar matang dan melunak. Penggorengan cabai dan bawang ini hanya untuk membuat bahan baku menjadi lunak sehingga mudah untuk digiling nantinya. Manfaat cabai yang kaya akan vitamin A dan C serta kandungan antioksidan sangat baik untuk menjaga tubuh dari serangan radikal bebas. Tetapi konsumsi cabai juga harus secukupnya untuk menghindari nyeri lambung. Cabai matang, aku giling dengan mesin penggiling ini. Dahulunya Pak Dwi dan keluarga masih menggiling cabai secara manual. Mengingat semakin meningkatnya pesanan sambal mercon, maka mereka menggunakan mesin untuk lebih cepat memproses pembuatan sambal masak ini. Jika cabai digiling dengan mesin, maka bawang masih digiling dengan ulekan sederhana. Ini karena bawang tidak harus halus, cukup dipenyet sedikit saja, maka bawang akan langsung hancur. Lagi pula proses penggorengan tadi sudah membuat setiap siung bawang merah menjadi lunak. Semua bahan yang sudah dihaluskan kemudian dimasak untuk dicampurkan kembali ke dalam kuali besar. Pertama, bawang yang sudah halus dimasak sebentar, kemudian barulah cabai rawit giling dicampurkan ke dalam kuali.
Bahan lain seperti garam juga dimasukkan. Adonan sambal juga harus terus diaduk selama setengah jam agar tidak gosong. Pada awal usahanya, Pak Dwi hanya memproduksi sambal mercon rasa original atau rasa bawang. Seiring dengan permintaan pelanggan, usaha pembuatan sambal ini memiliki beberapa varian rasa, mulai dari sambal teri Lombok Ijo, teri Medan, sambal terasi, sambal ebi, hingga sambal ikan peda. Ikan peda atau bahan tambahan lainnya kemudian dicampurkan langsung ke dalam sambalnya yang telah matang. Untuk 30 kg bahan cabai dan bawang dibutuhkan sekitar 5 kg daging ikan peda, sehingga akan dihasilkan sambal bawang yang bercita rasa ikan peda. Setelah bahan tercampur merata dan matang, masakan sambal mercon ini sudah bisa diangkat. Sambal yang sudah masak tidak bisa langsung dikemas, tetapi harus didiamkan sampai dingin. Dibutuhkan waktu sekitar 5 jam hingga 1 kuali sambal mercon ini dingin dan siap dikemas. Sambal mercon dikemas ke dalam botol-botol plastik berukuran 150 gram. Dari 1 kuali berukuran sedang ini bisa dihasilkan sekitar 40 botol sambal mercon. Sambal mercon beragam rasa ini dijual dengan harga Rp15.000 per botol. Dalam 1 bulan, Pak Dwi mampu menjual hingga 1.500 botol sambal mercon. Sambal mercon ini siap santap, bisa langsung menjadi sambal makan atau bisa dimasak kembali sebagai bumbu jadi. Salah satu contohnya sambal peda yang dijadikan bumbu masakan balado terong. Dengan sambal mercon tidak dibutuhkan banyak bahan lain karena sambal mercon sudah berisi cabai dan bawang serta garam. Kesegaran bahan baku berupa cabai dan bawang sangat terasa dalam masakan ini. Terong yang dimasak balado ini sangat pedas dan tentu saja segar.